Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, sebelum belajar marilah kita berdoa dahulu. Selesai berdoa, Bapak akan mengecek kehadiran para Ananda semua. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan budaya gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu dari 5 nilai karakter utama religius, nasionalis, mandiri, dan integritas. Karakter gotong royong perlu dibangun dalam proses pembelajaran. Harapannya, para siswa mampu menginternalisasi gotong royong dalam diri dan kehidupan sehari-hari, terutama dalam masa pandemi ini. Kegiatan gotong royong sudah tak asing lagi bagi orang Indonesia. Dalam hidup masyarakat, setiap orang tak jauh dari kegiatan tersebut. Gotong royong bisa dibilang menjadi salah satu di antara ciri khas bangsa Indonesia. Perilaku gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu kala. Hal tersebut yang membuat gotong royong dianggap sebagai kepribadian dan kebudayaan yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perilaku gotong royong perlu ditanamkan dalam setiap elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Adanya kesadaran setiap elemen masyarakat dalam menerapkan kegiatan gotong royong. Unsur-unsur yang terkandung dalam gotong royong yaitu kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kerukunan. Adapun tujuan dan manfaat gotong royong yaitu mengajak setiap individu untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan atau menjaga suatu lingkungan. Meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan antar warga, membuat warga lebih kompak serta mengenal satu sama lain, dan membuat suatu pekerjaan agar lebih ringan. Mempererat rasa kesatuan dan persatuan, menghemat pengeluaran, dan mempercepat suatu pekerjaan. Manfaat gotong royong dapat kita dapatkan yaitu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, menjaga rasa solidaritas antar sesama, menjaga kehidupan masyarakat lebih baik, tidak boros dalam pengeluaran yang memerlukan biaya, pekerjaan kita cepat terselesaikan, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan sesama warga, meningkatkan keamanan lingkungan, dan gotong royong tidak mengenal perbedaan sehingga gotong royong dilaksanakan, maka semua orang akan terasa sama derajatnya. Itulah sangat penting kegiatan gotong royong bagi kita karena kebersihan juga sebagian dari iman. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersuku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain, dan memiliki ciri khas satu dengan banyak lainnya. Maka dengan demikian, manusia bukanlah makhluk yang mampu hidup sendiri dan bersifat apatis. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki nilai-nilai interaksi, mempunyai kemampuan saling beradaptasi dan kekuatan untuk membangun sebuah sinergi. Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, saling melengkapi hidup penuh dengan nuansa kebersamaan. Pada awalnya manusia dalam persatuan sampai datanglah kebencian sehingga merusak nilai-nilai hakikat kedamaian dari tengah-tengah manusia itu sendiri. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka dibutuhkanlah rasa kerjasama, tenggang rasa, dan saling toleransi juga membantu bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Manusia harus hidup bersama dan bergotong royong untuk mencapai tujuan hidupnya di dunia. Sebab, secara umum, tujuan kehidupan manusia itu, apapun agamanya, sukunya, kelompoknya, dan perbedaan prinsipnya, memiliki satu tujuan yaitu kebersamaan hakiki di dunia dan akhirat. Maka sudah sepantasnya kita untuk saling bergotong royong di antara sesama manusia, saling mengajak untuk berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan sejauh-jauhnya, menuai muslahat atau kebaikan secara bersama-sama. Islam tentu telah mengatur hal tersebut dengan indahnya seperti apa yang Allah firmankan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya.
Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dalam hal saling gotong royong dan tolong menolong pada konteks yang ma'ruf sesuai ayat sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjabarkan pentingnya gotong royong untuk membangun kekuatan kaum muslimin dan menegakkan kemuliaan agama Islam pada suatu daerah. Sebab Islam merupakan ajaran penuh dengan kebaikan, senantiasa mengajarkan berpikir positif dan berusaha untuk melakukan kebaikan terhadap sesama manusia lainnya. Sehingga tepatlah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang siapa yang membebaskan suatu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari suatu kesusahan di antara kesusahan akhirat. Orang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Selain melakukan kerjasama dan gotong royong pada hal-hal yang diperbolehkan dalam Islam atas sesama muslim, maka Islam juga memperbolehkan pemeluknya untuk bekerja sama atau tolong menolong dalam perkara ma'ruf, yaitu perkara-perkara tersebut tidak mencederai akidah seseorang muslim dan tidak menjatuhkan ia ke dalam kendali kemaksiatan. Sehingga gotong royong dan tolong menolong terhadap kaum non-muslim juga memiliki batasan tersendiri. Tidak bermudah-mudahan melakukan aktivitas tanpa disadari oleh ilmu sebelumnya. Dan dijadikanlah hal tersebut merupakan ladang dakwah tersendiri bagi orang beriman. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya, dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Itulah arti pentingnya gotong royong terhadap kita. Baiklah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.